Jadi sekali lagi dalam kacamata komunikasi organisasi, lobby bisnis itu merupakan upaya komunikasi persuasi. Jadi nggak langsung ngasih roti di depan. Upaya komunikasi persuasif yang dilakukan organisasi untuk mempengaruhi keputusan regulator maupun eksekutor sehingga tercipta lingkungan bisnis yang kondusif. Dari narasi tersebut ada beberapa kata kunci yang bisa kita pegang. Pertama, komunikasi persuasi. Artinya apa? Bukan memaksa, bukan mengancam, bukan menyuap. Komunikasi persuasif itu bukan memaksa, bukan mengancam, bukan menyuap, tapi meyakinkan melalui argumentasi, data, logika yang bisa diterima. Kata kunci kedua adalah regulator. Mengapa regulator? Karena regulator menentukan aturan permainan. Perusahaan yang gagal memahami regulator sering mengalami kerugian besar. Yang memahami perusahaan yang gagal memahami regulator dan regulasi sering mengalami kerugian besar. Dan itu sering terjadi di Indonesia. Misalnya pernah terjadi kasus TikTok Shop dan sebagainya. Sebaliknya perusahaan yang mampu berkomunikasi secara baik dengan regulator biasanya lebih adaptif terhadap perubahan kebijakan. Sementara diplomasi bisnis itu adalah lebih luas, ruang lingkupnya lebih luas dari lobby bisnis. Kalau lobby biasanya fokus pada satu isu kebijakan tertentu, maka diplomasi bisnis itu berorientasi untuk membangun hubungan jangka panjang. Ya misalnya nih ada sebuah perusahaan Indonesia yang ingin membuka investasi di Afrika, di Kenya, di Mozambik, di eh, apa namanya Afrika Selatan, Sudan dan seterusnya. Maka yang harus dilakukan bukan hanya mengkalkulasi keuntungan kalkulatif, tapi juga harus memahami budaya lokal, harus memahami hukum setempat, harus memahami hubungan dengan pemerintah, harus paham betul ada berapa pemerintahan di negara tersebut, ada pemberontakan atau enggak, ada pemerintahan eh, apa di luar negara tersebut atau tidak. Harus menghormati adat istiadat, berkomunikasi dengan masyarakat. Semua proses itu disebut disebut diplomasi bisnis. Kalau teman-teman mengikuti apa ya media sosial tentara-tentara kita yang dikirim ke wilayah-wilayah konflik menjadi apa tentara perdamaian di wilayah-wilayah konflik di dunia ini luar biasa Pak TNI kita itu relatif bisa memahami ini semua meskipun mereka mungkin memahaminya itu tidak dalam konteks diplomasi bisnis ya tapi diplomasi politik. Tapi itu membuat nama Indonesia kemudian sangat dikenang di negara-negara tersebut. Bahkan banyak orang setempat ya negara-negara yang ada tentara Indonesia yang berjaga sebagai tentara PBB di sana menjaga perdamaian itu banyak di negara-negara itu yang kemudian bisa berbahasa Indonesia karena komunikasi aktif dengan TNI sehingga hubungan bisa terjaga sangat panjang
Di era globalisasi, perusahaan multinasional bahkan memiliki diplomat bisnis. Mereka rutin berkomunikasi dengan kedutaan besar, Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, organisasi internasional, bahkan asosiasi bisnis lintas negara. Karena itu kemampuan komunikasi lintas budaya menjadi kompetensi penting bagi seorang praktisi komunikasi bisnis. Bah, saya ingin bertanya, menurut teman-teman jika PT Unilever Indonesia ingin membuka pabrik baru di negara Afrika, Unilever Indonesia itu sudah buka di beberapa negara di Afrika. Ya, saya ingat saya di Nigeria misalnya, di Ghana, di Senegal sudah. Nah, ini umpama PT Unilever Indonesia ingin membuka pabrik baru ya, di negara Afrika yang baru. Ya, sejauh ini PT Unilever Indonesia membuka pabrik baru di membuka pabrik di negara Afrika itu biasanya di negara-negara Afrika yang Muslim, tadi Nigeria, Ghana, Senegal, dan negara Maroko dan seterusnya. Nah, sekarang pengen membuka di negara-negara yang basis agamanya Kristen, misalnya Kongo, Afrika Tengah, Ethiopia. Kira-kira tantangan komunikasinya apa menurut teman-teman? Apa kira-kira tantangan komunikasi yang akan dihadapi oleh Unilever Indonesia? Mungkin Pak, agama mungkin Pak, Ya, agama. agama Terus, jelas bahasa juga Pak, hmm, kultur bahasa, kultur budaya Pak. bahasa, kultur budaya, agama, jelas berpengaruh. Tapi Indonesia sangat terlatih dalam meng- mengkonsolidir tiga persoalan itu ya, agama, budaya, bahasa. Karena negara kita juga hidup berdiri dalam konteks perbedaan itu. Kalau membuka di negara Afrika yang baru, barangkali tantangan komunikasi yang paling sulit adalah soal politik. Kenapa? Karena hampir di semua negara Afrika bagian tengah, terutama yang basis agamanya adalah Kristen, itu terjadi pemberontakan, terjadi eh, konflik politik yang berdarah. Ini situasi yang sangat tentu akan sangat sulit bagi sebuah perusahaan bagaimana agar bisa diterima oleh kedua pihak atau bagaimana bisa diterima oleh masyarakat. Nah, itu yang barangkali eh, apa sangat sulit tantangan yang akan dihadapi. Sekarang adalah lobby versus negosiasi. Ini adalah bagian yang paling sering disalahpahami. Ya, banyak orang menganggap lobby dan negosiasi adalah istilah yang sama, padahal berbeda. Negosiasi biasanya terjadi ketika dua pihak sama-sama memiliki kepentingan langsung terhadap satu transaksi atau satu kesepakatan atau satu objek tertentu. Nah, misalnya perusahaan sedang membeli mesin, harga ditawar, spesifikasi dibahas, waktu pengiriman dinegosiasikan, hasil dari semua itu akhirnya ditulis, disepakati dalam sebuah kontrak. Itulah negosiasi. Sedang lobby seringkali dilakukan sebelum proses negosiasi itu dimulai.
Jadi ibaratnya belukar-belukar besar disingkirkan dulu melalui lobby dan kemudian belukar kecil sisanya dibereskan melalui proses negosiasi. Proses lobby misalnya perusahaan ingin pemerintah mengubah aturan impor, apakah jenis produknya, apakah beban pajaknya, belum ada transaksi, jadi belum ada kontrak, belum ada negosiasi di sana. Yang ada upaya untuk mempengaruhi kebijakan. Inilah lobby. Jadi perbedaan berikutnya adalah mengenai orientasi waktu. Negosiasi biasanya diselesaikan ketika atau selesai ketika kontrak ditandatangani. Tapi lobby bisa berlangsung panjang, bisa berlangsung berbulan-bulan, bisa berlangsung bertahun-tahun. Mengapa? Karena hubungan dengan regulator harus tetap dipelihara. Karena seringkali aturan itu berubah dengan cepat. Hubungan tidak boleh hanya muncul ketika perusahaan sedang membutuhkan sesuatu. Jadi kalau hanya datang saat membutuhkan bantuan, hubungan itu menjadi oportunistik. Di situ yang rentan terhadap KKN, rentan terhadap praktik-praktik ilegal. Karena itu dalam dunia public affair dikenal istilah hubungan dibangun jauh sebelum muncul kepentingan. Sebagaimana kita membangun hubungan pertemanan, persaudaraan. Alami analuriah berlaku sebelum ada kepentingan. Nah, saya ingin memberikan contoh gini, ada seorang public affair manager di sebuah perusahaan besar. Mungkin setiap bulan menghadiri seminar pemerintah, mengikuti diskusi akademik, menjadi pembicara, menghadiri forum-forum asosiasi industri, mengirim policy paper. Semua itu bukan karena ada proyek. Biaya yang dikeluarkan untuk itu tidak sedikit, tapi semua itu bukan karena ada proyek, melainkan membangun kredibilitas. Ketika suatu saat muncul isu kebijakan, regulator sudah mengenalnya sebagai mitra yang kredibel. Inilah hakikat dari lobby profesional. Jadi sampai di sini setidaknya kita sudah memahami 4 fondasi penting, yakni hakikat lobby, pengantar diplomasi bisnis, definisi akademiknya, dan perbedaan antara lobby dan negosiasi. Nah, 4 konsep ini akan menjadi dasar untuk memahami pembahasan berikutnya mengenai fungsi lobby, tahapan strategis, teknik lobby kontemporer, pemetaan stakeholder, serta etika dalam praktek lobby yang akan kita bahas pada bagian berikutnya atau pada slide berikutnya ini. Fungsi utama lobby bisnis. Jadi setelah kita memahami apa yang dimaksud dengan lobby, sekarang pertanyaan berikutnya adalah mengapa perusahaan harus melakukan lobby? Apakah hanya untuk memperoleh keuntungan? Tentu saja tidak sesederhana itu.
Dalam dalam komunikasi strategis, lobby dipahami bukan hanya sebagai alat untuk memperoleh keuntungan ekonomi, tapi juga mekanisme organisasi dalam mengelola ketidakpastian lingkungan bisnis. Apalagi kalau bicara Indonesia, bicara ketidakpastian ini menjadi makanan sehari-hari, bukan hanya ketidakpastian regulasi, misalnya karena ada perbedaan antara undang-undang dengan peraturan pemerintah, dengan perda, dan juga ketidakpastian terhadap persepsi regulasi itu, terhadap regulasi itu. Perusahaan tidak hidup dalam ruang hampa. Setiap hari lingkungan bisnis itu berubah. Ada perubahan undang-undang, perbedaan undang-undang seperti tadi saya bilang. Yang paling sering membuat ngeluh itu perubahan tarif pajak, jenis pajak, jenis impor, kebijakan impor, aturan tenaga kerja. Banyak sekali yang harus dihadapi oleh sebuah perusahaan. Soal AMDAL, soal lingkungan hidup. Ya, Ya, bahkan pada momen-momen pemilu, perubahan 2 tahun sebelum pelaksanaan pemilu itu sudah terjadi perubahan arah politik nasional yang itu juga sangat berpengaruh terhadap dinamika perusahaan. Semua itu bisa berdampak langsung terhadap keberlangsungan sebuah perusahaan. Itulah makanya perusahaan harus membangun komunikasi yang intensif dengan para pembuat kebijakan. Ya, agar fungsi proteksi, promosi, dan intelijensi ya, terpenuhi. Oke, nanti kita bahas satu-satu fungsi proteksi untuk melindungi kepentingan perusahaan dari kebijakan yang berpotensi merugikan. Misalnya ya, pemerintah berencana menaikkan pajak industri tekstil hingga 20%. Bagi pemerintah, kebijakan ini mungkin bertujuan meningkatkan penerimaan negara. Namun dari sudut pandang pelaku industri jelas ini persoalan karena bahan pokoknya sudah naik. Nah, ini pajak juga naik sehingga biaya produksi makin besar, makin tinggi. Otomatis untuk menutup itu harus menaikkan harga jual. Maka resikonya daya saing produknya menurun. Karena pada saat bersamaan ada industri alternatif yang diproduksi di sebuah negara dengan biaya pekerja murah, bahan murah, sehingga mampu menjual produk murah. Ya, daya saing kita turun dan pada akhirnya akan memicu PHK. Nah, dalam situasi seperti ini, Asosiasi Industri Tekstil akan melakukan lobby, biasanya ya akan melakukan lobby kepada pemerintah. Mereka tidak mengancam atau langsung menyodorkan amplop, tapi menyampaikan data-data dulu. Ya, prospektus, kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Mereka membawa hasil penelitian, proyeksi ekonomi nasional, regional, internasional. Dan mereka juga biasanya akan menyampaikan simulasi dampak terhadap tenaga kerja yang akhirnya bisa mengusulkan alternatif kebijakan. Dengan demikian pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh sebelum mengambil keputusan. Inilah fungsi
proteksi dari lobby. Yang kedua adalah fungsi promosi. Di sini lobby tidak lagi bersifat defensif atau proaktif, eh, apa, tetapi proaktif. Perusahaan mendorong lahirnya kebijakan yang mendukung inovasi, prestasi, atau bahkan ekspansi usaha. Contohnya ya adalah industri kendaraan listrik. Selama beberapa tahun terakhir kita tahu pemerintah Indonesia memberikan berbagai insentif bagi kendaraan listrik, ya. Pajaknya lebih murah, harganya lebih murah. Investor yang datang untuk mengembangkan itu di Indonesia diberi banyak kelonggaran, kemudahan. Apakah kebijakan itu lahir begitu saja? Ya, enggak, ada proses yang sangat panjang antara pemerintah, akademisi, asosiasi industri, investor, dan perusahaan maupun otomotif. Semua pihak secara bertahun-tahun menyampaikan argumentasi mengapa kendaraan listrik perlu didukung, pengurangan polusi, pemanasan global, pencairan es, dan sebagainya, bahaya-bahaya yang dilahirkan oleh industri kendaraan konvensional atau tradisional. Nah, kemudian lahirlah regulasi bukan hanya di Indonesia, di hampir semua negara untuk memberikan kemudahan investasi di bidang kendaraan listrik. Di sini lobby berfungsi sebagai pendorong perubahan promosi yang terbungkus dengan indah. Yang ketiga adalah fungsi intelijen. Yang dimaksud bukan intelijen dalam arti mata-mata, tapi kemampuan organisasi memperoleh informasi strategis secara legal dan etis. Misalnya, perusahaan mengetahui bahwa 6 bulan lagi pemerintah akan menerapkan standar emisi baru. Ini udah, kalau udah gini itu industri kemudian wah ini bakal naik lagi BBM dan seterusnya dan dampaknya begini-begini. Nah, informasi tersebut memungkinkan perusahaan melakukan penyesuaian teknologi lebih awal sehingga bisa lebih cepat memenuhi ketentuan regulasi. Maka akibatnya perusahaan itu bisa lebih siap dibanding kompetitor. Dalam komunikasi organisasi modern, informasi adalah aset yang strategis. Perusahaan yang terlambat memperoleh informasi akan selalu berada pada posisi reaktif. Sedang perusahaan yang memperoleh informasi lebih awal akan mampu bersikap proaktif. Maka sering saya sampaikan ya informasi itu bukan sekedar pengetahuan. Dalam dunia bisnis, informasi adalah keunggulan kompetitif. Oke, menurut teman-teman di antara 3 fungsi lobby tersebut, ya, fungsi proteksi, fungsi promosi, dan fungsi intelijen, menurut Bapak Ibu mana yang paling penting bagi sebuah perusahaan? Mungkin Pak, kalau menurut saya sebenarnya semua penting. Tapi yang paling penting di sini yang tadi itu Pak, fungsi intelijen itu. Hmm, menurut Karena Bu, kalau sebuah oke. perusahaan tidak memiliki intelijen, takutnya nanti apa namanya, mereka tidak tahu serangan-serangan dari perusahaan lain atau bagaimana perusahaan lain
melakukan usaha-usahanya, gerakan-gerakannya. Jadi fungsi intelijen itu bagi saya sangat-sangat penting, Pak. Oke, baik. Jadi bukan hanya terkait itu saja, tapi bahwa dinamika ekonomi, politik dunia sekarang berjalan dengan sangat cepat ya karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Tanpa intelijen yang kuat, perusahaan akan dandap-dandap bahasa Jawanya akan tertinggal dengan dinamika ekonomi politik dunia yang berjalan begitu cepat. Makanya fungsi intelijen itu dalam konteks bisnis modern itu betul kata Bu Sri menjadi bagian yang sangat penting karena eh, apa fungsi proteksi dan promosi kemudian sangat bergantung pada data yang disediakan oleh fungsi intelijen. Ya baik, sudah 1 jam kita istirahat sejenak ya. Mohon izin untuk lihat sejenak sekitar 5-10 menit sebelum nanti kita lanjut lagi. Baik, Pak.
Baik, Bapak Ibu, bisa kita lanjutkan ya. Pak. Eh, Screen masih bertahan, screenshotnya, screenshot, screen share-nya. Masih, Pak. Oke, siap. Oke, sekarang kita tadi sudah eh, bahas juga ya, singkat-singkat tentang urgensi public fire. Ya. Jadi di slide terdapat angka 90% efektivitas reputasi ya. Reputasi perusahaan, reputasi organisasi dalam konteks pembicaraan kita. Jadi terlepas dari angka tersebut sebagai ilustrasi, pesan utamanya sebenarnya juga jelas bahwa keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada pemasaran atau kualitas produk, tapi juga terletak pada kemampuan mengelola hubungan dengan lingkungan eksternal atau public affairs. Jadi public affairs itu adalah fungsi manajemen yang bertugas membangun hubungan strategis antara organisasi dengan pemerintah, dengan regulator, dengan masyarakat, dengan media, dengan akademisi, dan kelompok-kelompok kepentingan yang lain atau stakeholder yang lain. Jadi kalau public relation lebih banyak membangun citra perusahaan di mata publik, maka public affair lebih banyak mengelola hubungan dengan pembuat kebijakan. Ini perbedaan ini sangat penting. Kalau public relation itu bertanya bagaimana publik melihat perusahaan, sedang public affair itu bertanya bagaimana kebijakan publik akan mempengaruhi perusahaan dan bagaimana perusahaan dapat berkontribusi terhadap kebijakan publik yang akan disusun, yang tengah disusun, atau yang setelah disusun. Contohnya gini, perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Microsoft, Apple, hingga Astra Internasional misalnya, itu pasti memiliki divisi public affairs. Mengapa? Karena mereka sadar bahwa satu perubahan regulasi saja, ya, jika terjadi satu saja perubahan regulasi atau perubahan aturan, maka itu dapat mempengaruhi miliaran rupiah nilai bisnis. Nah, aturan soal lagu saja, aturan soal eh, apa sub saja, misalnya kasus TikTok sub kemarin, itu sangat mempengaruhi bagi perusahaan karena nilainya bisa miliaran bahkan triliunan. Maka membangun hubungan dengan pemerintah bukan pilihan, tetapi kebutuhan strategis. Yang mau tidak mau harus dijalankan, harus ditempuh. Jadi public affairs itu bukan sekedar bertemu pejabat, bukan sekedar bertemu pejabat, tapi adalah kemampuan untuk memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum ya, secara bersamaan. Ini kompleks sekali. Orangnya harus cerdas,
kompatibel, wawasannya harus multidisiplin, harus memahami komunikasi, harus memahami hukum, harus memahami ekonomi politik, harus memahami kebijakan publik, bahkan psikologi. Oke, misalnya Bapak Ibu adalah seorang direktur atau manajer public affairs sebuah perusahaan media, entah radio, entah TV, entah koran. Menurut Bapak Ibu, siapa saja yang harus didekati? Ini maksudnya, jika jika suatu hari Bapak Ibu atau bahkan sekarang sudah ya, Bapak Ibu menjadi manajer public affairs perusahaan Bapak Ibu, apa yang harus siapa saja stakeholder siapa saja yang harus didekati? Izin Bapak Iya, Bu Sri. dan jawab soalnya. Ya pemerintah tentunya Pak. Hmm, Pemerintah, kemudian unsur-unsur terkait lainnya, kiri kanannya mungkin Pak. Karena kalau kita sudah mendekat ke pemerintah, mungkin kayak yang tadi Mbak Kartika bilang, semua akan bisa lancar. Semua bisa kita negosiasikan. Tapi kalau kita menjauh dari pemerintah, ya mungkin kita juga akan dipandang sebelah mata mungkin Pak. Kalau ini pendapat saya sih Pak. pemerintah dalam Iya, konteks betul media sekali. berarti Kementerian Informasi, Iya, kemudian DPR atau DPRD, iya. pemerintah daerah, dan Unsur juga terkait lainnya Pak. investor tentu saja ya, asosiasi, Ya, banyak lagi. Itulah pentingnya public affairs. Kita harus mempelajari bagaimana sebenarnya proses lobby itu dilakukan secara sangat profesional dan dalam waktu yang panjang. Waktu yang tahapan strategis proses lobby. Jadi banyak orang membayangkan lobby hanya berupa pertemuan dengan pejabat, pertemuan dengan tokoh-tokoh penting dalam stakeholder di masing-masing stakeholder. Padahal itu hanya bagian kecil dari keseluruhan proses. Lobby profesional memiliki tahapan yang sistematis. Kenapa harus sistematis? Karena keputusan publik tidak bisa dipengaruhi hanya dengan satu kali pertemuan. Apalagi dia sudah jadi aturan, sudah diberlakukan perdanya atau peraturan pemerintahnya atau perpunya. Maka ada proses panjang yang harus dilalui. Ya. Ada proses panjang yang harus dilalui. Ada tahapan identifikasi isu, ada tahapan pemetaan stakeholder, ada tahapan eksekusi komunikasi, ada tahapan evaluasi. Bayangkan ya sebuah perusahaan farmasi misalnya menghadapi aturan baru mengenai distribusi obat ya yang memerlukan harus memerlukan banyak stempel atau banyak rekomendasi. Maka langkah pertama bukan langsung menemui menteri. Ya. Langkah pertama adalah memahami secara detail substansi regulasi itu. Apa yang berubah? Siapa yang akan terdampak langsung? Apa konsekuensinya? Setelah itu baru dilakukan pemetaan stakeholder. Siapa yang membuat aturan? Menteri, Presiden, DPR, beserta pemerintah, gubernur, bupati, wali kota, dan siapa yang memberi masukan? Siapa yang awalnya memberi masukan terhadap aturan itu, terhadap regulasi itu?
Siapa yang paling berpengaruh terhadap keputusan tersebut dipetakan. Baru setelah itu disusun strategi komunikasi dan baru evaluasi apakah tujuan tercapai, apa masih perlu pendekatan lanjutan. Nah, demikian dengan demikian lobby itu bukan hanya aktivitas spontan. Lobby adalah proyek komunikasi strategis yang panjang dan berkelanjutan. Mari kita masuk ke satu persatu ya, ke alur kerja lobby profesional. Kita pertama adalah identifikasi. Identifikasi berarti mengenal isu secara mendalam. Apa masalah sebenarnya? Apa yang menjadi penyebabnya? Siapa yang terkena dampak? Apa kepentingan perusahaan terhadap isu itu? Tanpa identifikasi yang benar, seluruh proses berikutnya ya akan salah arah. Setelah ada proses, setelah melakukan proses identifikasi, maka yang kedua memetakan stakeholder atau stakeholder mapping. Siapa yang memiliki kewenangan? Siapa yang mempengaruhi kewenangan tersebut? Siapa yang menjadi opinion leader? Siapa yang mendukung? Siapa yang menolak? Nanti kalau terbiasa berlatih menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, ketika nanti dihadapkan pada satu kondisi atau satu krisis tertentu, itu bisa cepat. Karena kemampuan memetakan stakeholder merupakan salah satu kompetensi utama dari komunikasi strategis. Tahap yang ketiga adalah eksekusi. Barulah komunikasi dilakukan. Bentuknya bisa sangat beragam. Usaha mendapatkan waktu untuk presentasi, mengikuti forum-forum diskusi, seminar, minta waktu untuk audiensi dengan pemerintah, dengan DPR, mengadakan FGD dengan kelompok kepentingan yang lain, atau komunikasi informal yang tetap berjalan di jalur etis atau jalur etika. Yang perlu diingat, komunikasi bukan sekedar berbicara. Komunikasi adalah membangun hubungan, membangun kepercayaan. Tahap yang keempat adalah evaluasi. Seringkali dilupakan, padahal justru disinilah perusahaan itu belajar, organisasi itu belajar. Apakah sebenarnya target itu sudah tercapai seperti yang seperti yang diinginkan? Apakah sudah berhasil? Proses komunikasi yang dilakukan, eksekusi komunikasi yang sudah dilakukan itu apakah sudah berhasil atau ada yang masih ingin diperbaiki? Tanpa evaluasi, organisasi akan terus cenderung mengulang kesalahan yang sama. Teknik lobby kontemporer. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang mulai praktis. Kalau sebelumnya kita telah memahami proses lobby, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya sebuah organisasi, sebuah perusahaan itu melakukan lobby. Apa semua lobby dilakukan dengan menemui pejabat? Tentu saja jawabannya tidak ya. Perkembangan teknologi komunikasi, demokratisasi informasi, dan meningkatnya partisipasi publik telah mengubah ya, cara organisasi mempengaruhi kebijakan. Hari ini, lobby tidak lagi bersifat tunggal.
melainkan menggunakan berbagai saluran komunikasi secara simultan. Setidaknya ada 3 pendekatan utama, ya, seperti yang ada di slide. Yang pertama adalah direct lobbying. Direct lobbying ini ya, lobby bentuk lobby yang paling klasik. Artinya organisasi berkomunikasi langsung dengan pembuat kebijakan. Jadi langsung meminta waktu untuk audiensi, rapat dengar pendapat, presentasi ke DPR, policy briefing, konsultasi publik, seminar, forum akademik. Jadi sifatnya langsung. Yang perlu dipahami, direct lobbying itu bukan berarti bernegosiasi secara diam-diam. Sebaliknya, pada negara demokrasi, justru proses ini merupakan bagian dari mekanisme penyusunan kebijakan. Sebagai contoh, sebelum pemerintah mengeluarkan satu peraturan baru, biasanya itu dilakukan uji publik dulu. Nah, dalam uji publik inilah biasanya pemerintah melibatkan akademisi, asosiasi, proses profesi, kemudian pelaku industri, dan organisasi kemasyarakatan. Masukan tersebut itu merupakan bentuk lobbying yang legal. Mengapa penting? Karena membuat kebijakan tidak mungkin memahami seluruh persoalan teknis tanpa mendengar para pelaku di lapangan. Yang kedua adalah indirect lobbying atau grassroots lobbying. Pendekatan kedua ini lebih menarik karena sasaran utamanya bukan pemerintah secara langsung, melainkan publik atau masyarakat. Logikanya sederhana. Ya. Kalau opini publik berubah, maka tekanan terhadap pembuat kebijakan juga berubah. Misalnya sebuah organisasi lingkungan hidup ingin menghentikan penggunaan plastik sekali pakai misalnya. Mereka tidak langsung mendatangi menteri. Yang mereka lakukan justru kampanye media sosial, membuat video edukasi, menggandeng influencer, mengadakan seminar, membangun opini publik. Ketika masyarakat mulai mendukung isu tersebut, maka pemerintah akan memperoleh tekanan moral untuk mengeluarkan regulasi. Salah satu contoh itu adalah campaign tentang larangan merokok atau berhenti merokok, larangan merokok di ruang publik dan berhenti merokok. Itu luar biasa. Setelah campaign melalui berbagai media sosial sukses, maka dengan mudah itu memberi tekanan pada pemerintah untuk mengeluarkan aturan-aturan tentang industri rokok. Menjadi dua mata pisau. Di satu sisi, rokok adalah salah satu penyumbang pajak terbesar, tapi di satu sisi harus ditekan dengan regulasi-regulasi, aturan-aturan yang membuat industri rokok sedikit banyak mengalami kesulitan. Ya, dalam hal itu masyarakat menjadi sumber tekanan terhadap pengambil keputusan. Di era digital, teknik ini berkembang sangat pesat. Ya. Media sosial telah mengubah setiap warga negara menjadi produsen opini, menjadi komunikator, mau tidak mau menjadi bagian dari salah satu stakeholder. Karena itu, komunikasi publik menjadi bagian penting dari strategi lobby.
Strategi yang ketiga adalah coalition building. Teknik ketiga adalah membangun koalisi. Mengapa perlu koalisi? Karena suara satu perusahaan seringkali dianggap mewakili kepentingan sempit. Namun apabila suara tersebut datang dari puluhan perusahaan, ditambah asosiasi profesi, akademisi, kelompok komunitas, maka legitimasi argumennya menjadi lebih kuat. Coba misalnya gini, ada seluruh industri farmasi Indonesia menghadapi persoalan bahan baku impor. Kalau hanya satu perusahaan yang berbicara, pemerintah mungkin menganggap masalah itu bersifat individual. Tapi ketika seluruh asosiasi farmasi menyampaikan data yang sama, maka pemerintah akan melihatnya sebagai persoalan nasional. Karena itu, coalition building merupakan teknik yang sangat penting ya dalam komunikasi kebijakan. Nah, bertemu langsung atau melalui koalisi atau melalui komunikasi publik, semua itu nanti kan secara praktik sangat bergantung pada situasi dan kondisi yang sedang berlaku. Kita masuk ke diplomasi bisnis. Selama ini banyak orang menganggap bisnis itu hanya soal transaksi. Ayo kita coba rubah ya, rubah cara berpikir. Karena pada akhirnya kita akan menghadapi fakta bahwa perusahaan modern atau semakin besar sebuah perusahaan, pada akhirnya dia tidak hanya menjual produk. Mereka juga perlu membangun hubungan, membangun reputasi, membangun kepercayaan. Semua itu merupakan bagian dari diplomasi bisnis. Beyond transaction. Artinya perusahaan tidak boleh hanya berpikir bagaimana menjual produk, tapi juga bagaimana menjadi bagian dari masyarakat. Perusahaan tidak boleh hanya berpikir bagaimana menjual produk, tapi juga bagaimana menjadi bagian dari masyarakat. Dalam literatur komunikasi corporate sering dikenal dengan istilah corporate citizenship. Artinya perusahaan dipandang sebagai warga negara korporasi. Sebagai warga negara, perusahaan juga mempunyai tanggung jawab sosial, social responsibility. Perusahaan harus menghormati budaya lokal, menghargai hukum, menjaga lingkungan, memberikan manfaat bagi masyarakat, maka harus ada program CSR, membangun dialog, dan semua itu merupakan bentuk dari diplomasi bisnis. Misalnya ada sebuah perusahaan Jepang membuka pabrik di Indonesia. Kalau mereka hanya membangun gedung dan mencari keuntungan, hubungan dengan masyarakat akan rapuh. Namun kalau mereka membuka pelatihan tenaga kerja, memberikan beasiswa, mendukung UMKM, menjaga lingkungan, menghormati budaya lokal, Jarum ya sangat sangat kita kenal, sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia kuat dalam hal ini. Maka masyarakat akan menerima keberadaan perusahaan tersebut, bahkan merasa merasa memiliki juga. Itulah hasil diplomasi bisnis.
Jadi diplomasi bukan sekedar berbicara dengan pemerintah, tapi diplomasi lebih dari itu adalah upaya untuk membangun legitimasi sosial. Ya. Izin hukum memang dapat diperoleh melalui dokumen, tapi izin sosial, nah ini yang susah. Izin sosial itu hanya dapat diperoleh melalui kepercayaan masyarakat. Kalimat ini penting, perlu diingat. Karena banyak perusahaan gagal bukan karena melanggar hukum, tapi karena kehilangan legitimasi sosial. Beberapa perusahaan akhir bulan-bulan terakhir ini beberapa perusahaan di eh, sekitar Sukoharjo, Karanganyar, Klaten itu harus tutup karena gagal dalam membangun diplomasi dengan masyarakat sekitar. Mereka kehilangan legitimasi sosial, didemo terus-menerus, dan pada akhirnya harus tutup seperti PT Rum yang sangat besar di Sukoharjo karena gagal membangun diplomasi sosial, legitimasi sosial, padahal baru berjalan 2 atau 3 tahun, ibaratnya modal sama sekali belum balik, tapi harus tutup karena gagal akibat kehilangan kepercayaan. Pemetaan stakeholder dan relasi. Konsep stakeholder ini merupakan salah satu teori paling penting dalam komunikasi organisasi ya. Seperti Edward Freeman ya, menjelaskan bahwa stakeholder adalah setiap pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keberadaan organisasi. Artinya, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, tapi juga kepada seluruh pihak yang memiliki kepentingan. Pelanggan, pemasok, pemerintah, investor, media, akademisi, masyarakat, LSM, karyawan, bahkan kompetitor dalam konteks tertentu. Karena keputusan perusahaan akan berdampak kepada mereka. Sebaliknya keputusan mereka juga mempengaruhi perusahaan. Di hubungan ini bersifat timbal balik. Di stakeholder itu seperti jaring laba-laba. Di tengah terdapat perusahaan, kemudian di sekelilingnya terhadap berbagai simpul hubungan. Jadi semakin kompleks bisnis, semakin kompleks pula jaringan stakeholder. Nah, di sini tugas seorang manajer public affair adalah menjaga seluruh simpul tersebut tetap harmonis. Power of networking. Banyak orang salah memahami networking. Networking bukan sekedar mengumpulkan kartu nama, juga bukan sekedar menambah jumlah kontak WhatsApp. Networking adalah membangun modal sosial. Di dalam ilmu komunikasi, modal sosial terdiri dari 3 unsur. Reciprocity, hubungan harus saling memberi manfaat. Kalau Anda hanya datang ketika membutuhkan bantuan, maka hubungan itu tidak akan bertahan lama. Hubungan profesional dibangun melalui saling membantu. Reciprocity. Kedua, trust, percayaan. Inilah mata uang paling mahal dalam komunikasi. Orang yang dipercaya akan lebih mudah didengar. Sebaliknya orang yang pernah berbohong akan kehilangan pengaruh. Kepercayaan tidak dibangun dalam sehari, tapi dapat hilang hanya karena satu kesalahan. Yang ketiga adalah konsistensi.
Banyak orang hanya aktif ketika membutuhkan, padahal hubungan profesional memerlukan konsistensi, datang ke seminar, menghadiri diskusi, menulis artikel, memberi masukan, berpartisipasi dalam forum. Semua itu memperkuat posisi seseorang sebagai bagian dari jejaring profesional. Jadi mulailah membangun jejaring sejak sekarang, bukan setelah lu kenali dosen, kenali alumni, birokrat, media. Karena suatu hari nanti keberhasilan karir teman-teman tidak hanya ditentukan oleh IPK, tetapi juga kualitas jejaring profesional yang kita bangun bersama. Oke, barangkali ada yang ingin didiskusikan dulu sebelum saya lanjut. Oke, metrik atau matrik prioritas lobby. Ini salah satu alat analisis yang paling sering digunakan dalam dunia public affairs. Namanya Power Interest Metric. Jadi prinsipnya sederhana. Kita mengukur dua hal. Yang pertama, seberapa besar kekuasaan stakeholder. Yang kedua, seberapa besar kepentingannya terhadap isu. Dari dua dimensi inilah lahir strategi komunikasi yang berbeda. Regulator memiliki power yang sangat tinggi. Karena itu harus manage closely. Artinya komunikasi dilakukan secara intensif, profesional, dan berkelanjutan. Asosiasi industri memiliki kepentingan tinggi. Karena itu dibangun koalisi. Media memiliki kekuatan membentuk opini. Karena itu perusahaan harus memberikan informasi yang akurat, cepat, dan transparan. Sedangkan masyarakat lokal mungkin memiliki kekuasaan formal yang rendah. Tapi apabila mereka melakukan penolakan terhadap proyek perusahaan, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu pendekatannya adalah pemberdayaan melalui CSR, dialog komunitas, dan komunikasi partisi. Dalam komunikasi strategis, bukan banyaknya stakeholder yang menentukan keberhasilan. Yang menentukan adalah kemampuan organisasi, memahami siapa yang paling berpengaruh, apa kepentingannya, bagaimana membangun hubungan yang saling menguntungkan secara etis. Inilah inti dari manajemen stakeholder yang akan menjadi bekal penting sebagai praktisi komunikasi, konsultan maupun pemimpin organisasi. Berikutnya adalah etika dan integritas dalam lobby. Baik, setelah 1,5 jam lebih kita membahas teknik dan strategi lobby, maka sekarang kita masuk pada aspek yang sangat penting dalam semua proses dan strategi, dalam semua proses teknik dan strategi lobby, yakni etika. Mengapa etika saya letakkan di bagian atau slide akhir ya? Karena kemampuan melakukan lobby bisa dipelajari siapa saja. Kamu mau nggak? Bahkan Mas Arif Rahman ya, tolong di mute. Suara siapa ya nih yang masuk? Mas Arief, Pak. Ya, latar belakang suaranya masuk, jadi tolong di mute dulu.
Oke, saya lanjutkan ya. Karena kemampuan melakukan lobby bisa dipelajari siapa saja. Bahkan orang yang tidak pernah kuliah pun dapat belajar cara mempengaruhi orang lain. Namun yang membedakan seseorang profesional dan seorang oportunis adalah integritas. Dalam praktik sehari-hari, lobby sering mendapatkan konotasi negatif dalam konteks Indonesia, masyarakat Indonesia. Ketika masyarakat mendengar kata lobby, yang muncul di benak mereka adalah suap, gratifikasi, permainan proyek, atau transaksi politik. Padahal dalam literatur komunikasi, lobby adalah aktivitas yang sah selama dilakukan secara terbuka, jujur, dan argumentatif. Jadi beda antara persuasi dengan manipulasi. Persuasi adalah mengubah cara pandang seseorang melalui argumen yang bisa diterima, data yang dapat dipertanggungjawabkan, dan komunikasi yang menghormati integritas lawan. Sedang manipulasi adalah memaksa seorang mengambil keputusan melalui tekanan, tipu daya, atau imbalan yang tidak semestinya. Disinilah letak garis tipis antara lobby yang etis dan yang manipulatif. Misalnya, sebuah asosiasi pengusaha mengirimkan kajian akademik kepada pemerintah mengenai dampak suatu regulasi. Itu adalah lobby yang etis. Namun apabila mereka menyisipkan uang, hadiah, fasilitas pribadi, atau janji jabatan agar kebijakan diubah sesuai kepentingan, maka tindakan itu telah berubah menjadi tindak pidana. Dan itu banyak sekali contohnya di Indonesia. 1 minggu atau 2 minggu terakhir, seperti terjadi pertarungan antara pihak kejaksaan dan kepolisian dengan saling tangkap. Karena itu dalam banyak perusahaan multinasional, perusahaan besar terhadap Code of Conduct yang mengatur secara rinci bagaimana karyawan boleh berinteraksi dengan pejabat publik. Bahkan ada perusahaan yang melarang pemberian hadiah dalam bentuk apapun kepada pejabat, sekalipun hanya berupa bingkisan sederhana. Jadi tujuannya tentu untuk menghindari konflik kepentingan. Reputasi perusahaan dibangun bertahun-tahun, tapi bisa runtuh hanya karena satu tindakan yang tidak etis. Dalam komunikasi strategis, kredibilitas itu lebih mahal daripada kemenangan sesaat. Oke, baik teman-teman, mungkin ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan. Silahkan. Oke, baik. Kalau tidak ada, kuliah saya akhiri. Nanti materi seperti biasa saya titipkan ke Pak Nanang setelah perkuliahan ini. Terima kasih eh, atas kehadirannya dan kebersamaan selama di perkuliahan di mata kuliah komunikasi bisnis dan negosiasi. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih Pak Muhtar. Sama-sama.